Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bali Post Talk, dan kali ini saya berada di laboratorium biomedical ya, jadi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, dan saya akan mewawancarai Prof. Mahardika, Guru Besar Biologi UNUD. Kenapa saya mewawancarai beliau kembali? Karena belakangan ini kasus positif di Bali itu ada peningkatan yang cukup mengkhawatirkan bagi banyak orang. Ada puluhan, hampir setiap hari terjadi penambahan. Ini ada apa dengan Bali? Apakah ini memang angka-angka yang pantas atau patut membuat kita khawatir atau tidak? Kita langsung dengan Prof. Mahardika. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Tapi kata Prof, sehat ya? Sehat ya. Makin yang buka dulu anunya. Prof, kita mau berbincang tentang persoalan angka yang terus meningkat positifnya, Prof. Nah, bagaimana Prof melihat ini? Apakah ini suatu hal yang wajar atau patutkah masyarakat Bali khawatir tentang hal ini? Ada penambahan juga meninggal sampai 9 orang katanya. Apakah ini wajar atau seperti apa? Baik, untuk angka statistik ya, maaf saja saya memang tidak begitu fokus dengan statistik Bali. Tapi saya lihat dari statistik nasional dengan Indonesia itu angka prosentase positif harian dari PCR swab test itu selalu berkisar antara 10-11%. Artinya napi niki jenuh sampun datanya. Jenuh ya? Artinya memang segitulah populasi orang-orang di Indonesia yang positif virus. Nambah. Jadi sekarang dari di sana dulu, jangan dilihat dulu angkanya, tapi prosentase. Tapi yang kedua kemudian bagaimana angka ini meningkat? Pertanyaan saya, kalau jumlah tesnya meningkat, jumlah yang diuji juga meningkat, maka otomatis hasilnya meningkat. Itu yang anu. Jadi bukan sesuatu, bahkan dengan data nasional ini saya menganggap inilah yang real. Untuk real Indonesia bahwa sekitar 11% populasi sudah terpapar virus dan membawa virus. 11% kali 280 juta ya sekitar 30 juta orang kalau secara Indonesia. Nah, meskipun datanya tidak diambil secara random, tapi karena datanya sudah besar, 350.000 orang yang sudah dites, ya sehingga ini bagi saya adalah atau lebih, jadi bagi saya sudah mewakili populasi yang sebenarnya. Jadi statistik ini kedua. Nah, sekarang kalau jumlah kasusnya meningkat dari angka, kemudian karena jumlah yang dites juga meningkat, sepertinya sekali lagi itu bukan sesuatu yang patut dikhawatirkan. Tentang kasus yang meninggal di Bali, sekarang sudah berjumlah 9 orang dari 1.000 orang. Itu prosentasenya di bawah 1%, itu jauh di bawah angka internasional dan angka nasional. Lagi-lagi kita patut bersyukur dengan Indonesia dan Bali ini, angka prediksi orang akan luar biasa tinggi kasusnya, sementara hanya sampai 45.000 sampai sekarang, dan Bali juga hanya 1.000 orang. Nah, itu sebenarnya angkanya harus kita syukuri, kecil sekali. Singapura yang dianggap lebih rendah dari kita sekarang, tapi penduduknya sedikit. Kita 45.000 orang yang positif itu dari 280 juta orang. Sementara Singapura itu adalah dengan hanya penduduk beberapa juta, 5 atau 6 juta, itu hanya sampai 4.000 yang positif. Justru proporsi dibandingkan dengan penduduk lebih besar Singapura dibandingkan Indonesia. Ini kedua. Nah, kembali ke Bali puniki, tiang tidak melihat sesuatu yang mengkhawatirkan sekali dengan angka yang meningkat puniki. Yang khawatirkan justru terjadi karena jumlah yang diuji juga naik, sehingga angka yang keluar akan meningkat. Jadi ini bagian dari konsekuensi ketika dilakukannya banyak tes, maka akan muncul banyak orang yang positif. Nah, itu berarti sebenarnya kalau kita mau cari realnya sendiri, berarti banyak yang sudah positif sebenarnya. 11% itu penduduk Indonesia. 11-12% itu penduduk Indonesia positif, pernah terpapar, dan kalau tidak sakit meninggal dunia. Termasuk juga Bali juga mungkin. Termasuk Bali. 11% dari sekian juta orang itu sebenarnya membawa virus gitu dari angka statistik. Nah, artinya kan Nike sebenarnya adalah harus kita syukuri juga, tapi sekaligus juga tidak kita syukuri. Nike dampak dari social distancing atau pembatasan sosial. Kalau seandainya pembatasan sosial tidak dilakukan, saya yakin kasusnya akan jauh lebih tinggi. Artinya program-program
kebijakan pemerintah seperti ada pembatasan kegiatan masyarakat PKN, sosialisasi yang sudah selalu himbauan-himbauan itu juga ini memberikan dampak seperti ini. Himbauan sih enggak, tapi saya kira masyarakat sudah mempunyai kesadaran tinggi yang cukup baik. Karena ya yang pertama tentu yang penting kesehatan. Jadi kalau himbauan sih saya kira sangat tidak efektif lah artinya. Tapi masyarakat kita syukuri masyarakat Bali pengetahuannya cukup baik dan mulai memahami ya. Prof. Ada yang mengatakan begini, ini kan ada wacana new normal. Gitu. Ketika new normal itu diwacanakan, masyarakat sepertinya mulailah berani keluar rumah, agak tidak disiplin. Apakah itu berpengaruh terhadap terus meningkatnya jumlah itu? Atau seperti apa? Nah Nike, kita akan pantau Pak, jadi kita akan pantau dulu, pasti itu otomatis Pak, jadi karena sekali lagi ya ada kerugian kita dengan pembatasan sosial, tapi ada keuntungan ya. Kerugiannya dengan pembatasan sosial adalah jumlah orang yang mempunyai kekebalan antibodi juga rendah, tapi juga keuntungannya kematian rendah. Nah kalau seandainya tanpa pembatasan sosial, maka jumlah orang yang kebal akan lebih tinggi. Kita perlu sampai di atas 50% orang kebal, baru kita mengatakan sebagai Bali sudah kebal. Jadi, nah itu kan, tetapi kalau jumlah orang yang meningkat nanti yang kebal meningkat, kemungkinan juga korban yang meninggal juga akan meningkat. Niki saya tahu pemerintah tidak dalam posisi sulit mau yang mana dikorbankan gitu. Nah, sementara tentu nyawa adalah tidak ada harganya ya. Sehingga kemudian ekonomi nanti boleh kita cari walaupun ekonomi terpengaruh sekarang. Ekonomi masih bisa, tapi yang pertama adalah selamatkan dulu nyawa. Saya kira itu tugas pemerintah memang itu kan begitu. Itu anunya. Nah sekarang itu yang terjadi. Jadi kita syukuri justru kita ada angka ini 11% ini sudah angka real di seluruh Indonesia. Saya cek kan di Bali ya. Saya memang maaf saja karena saya tidak fokus di Bali. Gitu. Saya fokuskan diri nasional dan global melihat pola-pola perkembangan penyakit yang saya kira bisa diintervensi itu. Nah untuk new normal saya kira ya sekali lagi kan harus ada pemerintah akan menilai manfaat dan kejelekan keburukannya dari aktivitas ini. Tapi memang yang melihat ada beberapa hal yang perlu kritik nih. Konsep new normal nih bukan hanya masker, bukan hanya cuci tangan, bukan hanya penjarakan sosial gitu. Tetapi ada ilmu yang sederhana yang bisa kita terapkan. Salah satu yang pakai misalnya ultraviolet. Jadi ultraviolet untuk ruangan kelas, ruangan hotel atau aktivitas publik di ruangan tertutup, di mall. Begitu tidak ada malam ketika semua orang sudah mau pulang, hidupkan ultraviolet cukup 2 jam. Maka semua bakteri, virus ini mudah sekali mati karena ultraviolet. Ya, itu kuncinya. Kami standar di lab menggunakan itu, bakteri, parasit atau jamur pun mati karena itu. Itu yang lihat. Mestinya di ilmu puniki diintervensikan dengan ruang kelas, sehingga misalnya suatu ruang kelas masuk suatu kelas, kemudian pulang mereka, besoknya mereka datang. Kalau tidak ada tindakan apa-apa, kemungkinan tercemar dari virus yang kemarin. Nah kalau sedang ada ultraviolet, maka resiko itu hilang. Ya, selama ini hanya menyemprotkan disinfektan itu, Prof. Menyemprotkan ternyata ada lampu ultraviolet, lampu neon seperti ini, yang ada ultraviolet yang warnanya ungu itu ya. Itu bisa membunuh virus. Sangat efektif membunuh. Dan itu harusnya dimasyarakatkan ya, Prof. Harusnya dimasyarakatkan. Nah itu yang saya sebut ini konsep new normal yang belum begitu menerapkan prinsip-prinsip kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, termasuk misalnya bolehkah kita sudah membuka daerah tujuan wisata yang ada monyet, yang ada kelelawar, bolehkah kita membuka daerah tujuan wisata dan terbuka di pantai, di laut, seperti itu kan bisa kita laut terbuka asal tidak banyak populasi orang, tidak berdesakan. Aman, tanpa masker pun aman. Tapi begitu ada kerumunan, masker wajib. Itu seperti itu. Jadi itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Kaji dulu risiko-risiko daerah terbuka
daerah tujuan wisata dengan hewan sebagai objek wisata, kemudian restoran tertutup, restoran terbuka, ruang hotel, ya, kemudian bagaimana itu semua masing-masing dibuat protokolnya. Jadi protokol yang lebih detail gitu. Detail sekali, dan ada peluang ilmunya tidak ilmu canggih, bukan ilmu yang canggih sekali untuk mengatakan ultraviolet bagus untuk membunuh virus. Itu ilmu yang sederhana banget, semua orang tahu. Tapi kemudian mari kalau saya sarankan sih pemerintah memperbaiki lagi prosedur new normal ini, dan semua jelas spesifikasinya, daerah terbuka, daerah tertutup, objek wisata terbuka, objek wisata tertutup, tempat pembelanjaan terbuka, tempat perbelanjaan tertutup, restoran, kemudian ruang kelas, daerah tujuan wisata dengan monyet dan kelelawar, daerah tujuan wisata terbuka seperti pantai dan gunung misalnya. Itu ya, kan kalau misalnya dispesifikan, Prof. Kalau misalnya yang ada monyetnya, ada kelawarnya, jangan dulu dibuka gitu. Jangan dulu dibuka. Monyet utamanya yang khawatir sekali. Karena monyet, kita yang menularkan ke monyet nanti, atau monyet kita menularkan ke monyet akhirnya menularkan ke kita. Lagi. Itu berbahaya, Prof. Itu nggih. Jadi harus ditutup total. Yang kelelawar juga sama, kalau kita kan punya juga ya. Ya, kelelawar, tapi mungkin penjarakan sosial seberapa boleh dengan. Kalau yang pantai mungkin agak relatif lebih terbuka ya. Asal tidak terjadi kerumunan gitu. Ya. Itu kalau hotel itu kamar hotel dengan ultraviolet. Itu standarnya. Standar. Atau barangkali pertama, kalau dalam zaman ini kita buat dulu kamar itu diisi selang-seling, satu kamar diisi, satu kosong diisi, penjarakan kamar. Bisa juga diterapkan. Tapi kalaupun tidak bisa begitu ya dengan ultraviolet. Jadi begitu ultraviolet nyala, kamu keluar turun lapangan kemana misalnya, nyala ultraviolet, mereka datang. Itu bisa virus yang ada di dalamnya yang tadi dibawa oleh mereka sendiri itu hilang. Oke. Prof, sebagai pernyataan terakhir, closing statementnya Prof, kembali kepada persoalan melihat angka yang di Bali terus bertambah. Apa yang Prof ingin sampaikan? Apakah kita nggak usah khawatir ya, itu hal yang wajar, tetapi kita tetap harus waspada gitu, Prof. Ya mungkin apa yang Prof tentang sekali lagi ini adalah angka yang sudah mendekati real. Memang asumsi saya itu sembarang saya ambil 11% orang sudah 11-12% orang sudah terpapar dan membawa virus, dan sekarang jadi angka ini ya terjadi karena jumlah yang dites juga meningkat. Jadi tidak perlu membuat khawatir. Nah tentu kalau misalnya ada hal-hal yang dicurigai menyebabkan penyimpangan ini, apakah teknik labnya atau waktu ngambil sampelnya, jadi sampel yang ambil sampelnya kemungkinan tercemar, misalnya itu yang harus diperbaiki lah, kita perbaiki. Jadi tapi secara umum saya kira data nasional sekarang ini sudah, bagi saya secara statistik sudah jenuh. Jadi berapapun pengambilan sampel, maka persentase yang positif selalu sekitar 11%. Itu. Nah ini, dan yang kedua ya niki nak zaman niki Bali ini sekarang yang agak dingin karena matahari jauh sekali di utara, sehingga peningkatan kasus. Tapi setelah niki lagi-lagi yang lihat dari posisi suhu udara, kelembaban, dan posisi matahari, ultraviolet dari matahari, setelah 21 Juni puniki maka matahari akan kembali ke selatan, dan kemudian kita akan menurut, tapi 21 Desember matahari akan paling jauh di selatan, mungkin kita akan mengaliri letupan lagi. Ini yang harus disiapkan, bagaimana kita menyiapkan kemungkinan tidak terjadi gelombang kedua yang sama buruknya dengan sekarang, atau bahkan lebih buruk lagi. Bagaimana strategi ngiring? Ada jalan pasti untuk mengatasi. Tapi kita masyarakat umum biasa harus tetap disiplin, Prof ya. Disiplin ya, sementara itulah karena jarak seperti tadi ya, itulah ya gunanya kita memakai masker. Kalau tidak pakai masker, tidak pakai jaga jarak, maka letupannya sudah luar biasa. Baik, terima kasih Prof Mardika atas waktunya dan sedikit menenangkan kita juga. Tapi bukan berarti kita harus lengah itu, Prof. Tuan, benar. Jangan takut. Artinya kita harus memang beraktivitas, ada new normal, tapi new normal sendiri pun harus jelas juga ya. Pemerintah semua, kalaupun pariwisata dibuka harus ada kajian-kajian yang lebih detail lagi, penggunaan lampu
ultraviolet dan segala macam itu yang perlu bisa dilakukan. Tidak sulit ya, itu mudah dilakukan asal ada kemauan. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga saya tutup dengan semoga Bali ini segala bagus. Sampai jumpa di Bali Post Talk. Santai. Oke, lajang deh.